Islam dan toleransi, dan dinamika krisis politik Suriah, serta jejak peninggalan Khalifah Islam di Suriah. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi Hasanah Pengetahuan Islam Dunia ke hadapan Anda. Dan Hasanah hari ini akan kami awali dengan prinsip-prinsip toleransi dalam ajaran Islam. Islam adalah agama tauhid yang berkembang pesat hingga saat ini. Islam diterima oleh berbagai bangsa di dunia, antara lain karena keagungan nilai yang terkandung dalam ajarannya. Teladan nilai ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi pembawa risalah tauhid. Beliau berhasil mempesona bangsa Arab untuk memeluk agama Islam. Rasulullah sangat tegas memberantas keyakinan bangsa Arab yang mentuhankan berhala-berhala dan mengubah keyakinan mereka menjadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun, Rasulullah tak memaksa sebagian penduduk bangsa Arab yang masih mempertahankan keyakinannya dalam agama Yahudi dan Nasrani. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Inilah prinsip toleransi keagamaan yang menjadi teladan sehingga agama Islam berkembang pesat di mana-mana. Nabi Muhammad tidak mengusik kaum yang masih mempertahankan keyakinan dan syariat seperti yang diturunkan pada nabi-nabi terdahulu yang bersumber dari satu Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Umat Islam juga diwajibkan untuk beriman pada para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk kepadanya. Islam sesungguhnya bukan hanya sebuah nama, tapi sebuah makna yang menyatakan agama yang lurus dan berserah pada Sang Maha Pencipta. Inilah akidah yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu meskipun berbeda syariatnya. Oleh karena itulah, Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Ia bukanlah seorang Yahudi maupun Nasrani. Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dia sama sekali bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Suatu keyakinan agama atau akidah menuntut satu kerelaan dan kepuasan. Karena itu, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Bahkan sebagai wujud keindahan agama Islam yang sangat toleran terhadap pemeluk kepercayaan lain, Islam melarang umatnya melanggar hak-hak non-muslim. Bahkan Islam membolehkan umatnya berbuat baik kepada mereka. Meski toleran dan mengakui adanya perbedaan, namun untuk urusan akidah, Islam tetap berpendirian pada tiada Tuhan selain Allah, dan berkeyakinan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Perbedaan agama jangan sampai menghalang umat Islam untuk berbuat kebajikan dan menjalin silaturahmi. Apalagi ajaran Islam sangat menekankan adab bertetangga. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga pertetanggaan, menerima mereka dengan baik jika mereka bertamu, melindungi tempat ibadah mereka, dan tidak mencampuri urusan akidah mereka. Prinsip-prinsip toleransi dicontohkan oleh Rasulullah antara lain setelah hijrah dan menetap di Madinah. Rasulullah mengikat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Umat Islam dan kaum Yahudi bersepakat untuk saling menghormati akidah masing-masing dan bersama-sama menjaga keamanan Madinah. Rasulullah memiliki tetangga ahli kitab dan bergaul dengan mereka, bahkan sering memberi hadiah. Suatu saat, Rasulullah pernah kedatangan tamu Nasrani Najran, dan beliau menempatkan mereka di Masjid Nabawi.
dan mengizinkannya untuk beribadah, sementara kaum muslim menunaikan sholat di sisi lain. Sikap toleran ditunjukkan pula oleh Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kedatangan wanita Nasrani penduduk Mesir yang mengeluhkan gubernur Mesir Amr bin Ash karena telah menggusur rumahnya untuk perluasan masjid. Amr bin Ash sebenarnya sudah meminta pada wanita ini dengan baik-baik, bahkan memberi ganti rugi yang lebih besar. Namun wanita Nasrani ini tak rela rumahnya digusur. Karena prinsip toleransi inilah Umar bin Khattab memerintah Amr bin Ash untuk merobohkan masjid yang baru dibangun dan membangun kembali rumah wanita Nasrani ini seperti semula. Inilah prinsip-prinsip toleransi keagamaan yang menjadi landasan kemajuan peradaban Islam. Pemirsa Hasanah, selanjutnya akan kami hadirkan krisis Suriah dan jejak peninggalan para khalifah Islam di Suriah. Jangan kemana-mana, tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Berikutnya kami sajikan tentang krisis politik yang kini melanda Suriah, sebuah negara di kawasan Timur Tengah. Upaya kelompok oposisi untuk menggulingkan Presiden Bashar Assad mendapat perlawanan. Presiden Assad yang dianggap seorang diktator tak mau mundur. Namun perseteruan politik ini tidak hanya menjadi persoalan dalam negeri Suriah. Krisis Suriah menjadi persoalan negara barat dan negara-negara di Timur Tengah, karena berkaitan dengan persaingan kekuatan politik dunia. Geliat reformasi yang berada di kawasan Timur Tengah yang dikenal dengan Arab Spring telah menggoyang Suriah. Krisis politik Suriah yang terjadi sejak Maret 2011 hingga kini belum berakhir. Kubu oposisi yang menamakan diri sebagai pasukan pembebasan Suriah terus melancarkan penyerangan untuk memaksa Presiden Bashar Assad turun tahta. Sementara pihak pemerintah tetap bertahan dan terus membasmi para pemberontak. Ribuan warga Suriah terpaksa mengungsi untuk menghindari pertempuran antara kubu oposisi dan pasukan pemerintah. Pada Agustus 2012 lalu, UNHCR atau Badan Pengungsi PBB mencatat lebih dari 100.000 warga Suriah mengungsi. Angka ini merupakan jumlah tertinggi eksodus pengungsi sejak konflik ini pecah pada tahun lalu. Jumlah pengungsi akan terus bertambah. Kebanyakan dari mereka lari ke Turki, Irak, Libanon, dan Yordania. Aksi kekerasan dan pemboman masih terus berlangsung secara sporadis. Upaya perdamaian dilakukan PBB tak kunjung berhasil. Bahkan akses bantuan dari berbagai lembaga sosial pun tersendat karena kebuntuan politik. Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengancam akan menyerang Suriah jika tentara Suriah menggunakan senjata kimia untuk menghadapi kelompok oposisi. Pihak Amerika sejak awal berusaha menggunakan intervensi militer untuk menyelesaikan konflik Suriah, sebagaimana yang diterapkan pada Irak. Namun, intervensi militer yang dimotori Amerika Serikat ini ditolak Rusia dan Cina, yang juga menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto. Berdasarkan sensus tahun 2010, Suriah yang berpenduduk lebih dari 22 juta penduduk ini dihuni oleh mayoritas Muslim Sunni sekitar 74%, Muslim Alawi Syiah sekitar 16%, dan sekitar 10% penganut Kristen dan agama lainnya. Melihat statistik tersebut, banyak pengamat beranggapan bahwa krisis Suriah merupakan pertarungan antara Islam Sunni versus Syiah. Kubu pemerintah yang didukung oleh Iran dianggap representasi dari Syiah. Sementara kubu oposisi yang didukung Arab Saudi dan Qatar dianggap membawa paham Sunni. Namun, persoalan Suriah sesungguhnya merupakan pertarungan kekuatan politik dunia yang melibatkan negara-negara superpower seperti Amerika Serikat, Israel, Rusia, dan Cina. Rezim Bashar al-Assad dituding sebagai diktator yang membela kepentingan Barat di Timur Tengah mengikuti jejak ayahnya Hafiz al-Assad. Terbukti, Suriah berdiam diri saat penyerahan dataran tinggi Golan ke Israel pada tahun 1967. Dalam konflik di Timur Tengah, keberpihakan Suriah sudah bisa dibaca. Dalam Perang Teluk I, Suriah mendukung Iran melawan Irak. Suriah juga mendukung Amerika dalam serangan terhadap Irak. Presiden Assad ikut berkontribusi besar terhadap agenda Barat yang disebut Global War Against Terrorists. Namun, sekarang situasinya berbalik. Amerika yang dulu mendukung Suriah kini dianggap ingin menggulingkan kekuasaan Presiden Assad.
Jose Rizal, jurnalis, seorang relawan medis dari Mercy yang banyak terlibat dalam perjuangan Palestina melawan Israel, menilai lengsernya Presiden Assad menguntungkan bagi pihak Amerika dan Israel. Agenda Barat ini untuk memotong jalur logistik Hizbullah yang beraliran Syiah di Lebanon dan membungkam biro politik Hamas yang beraliran Sunni di Damaskus. Karena kedua organisasi ini yang berjuang melawan Israel. Selain itu, runtuhnya rezim Assad akan mengikis pengaruh Rusia di Timur Tengah. Sementara bagi Arab Saudi dan Qatar, menggusur Presiden Bashar Assad yang merupakan pengikut Syiah Alawiyin akan mengurangi kekuatan Syiah di Timur Tengah sekaligus menjegal pengaruh Iran. Dibandingkan ayahnya Hafiz Assad, Presiden Bashar Assad dinilai memiliki kebijakan politik yang berbeda terhadap konflik Palestina-Israel. Presiden Assad memiliki komitmen dalam perjuangan Palestina. Sebagai buktinya, Suriah membuka kamp pengungsi Palestina di Yarmouk. Suriah juga menerima Hamas yang beraliran Sunni untuk berkantor di Damaskus. Sementara negara-negara Arab lainnya menolak Hamas untuk membuka perwakilan di negaranya. Negosiasi damai yang diinisiasi PBB menemui jalan buntu. Liga Arab terus mendesak Presiden Bashar Assad untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Suriah. Seolah-olah tak ada jalan lain bagi Suriah kecuali perang. Pertempuran antara kubu oposisi dan tentara pemerintah makin memuncak dan sudah menembus jantung kota di Damaskus. Rakyat yang jadi korban, mereka kehilangan harta, keluarga, dan jiwa. Dan kini berbagai peninggalan penting yang menjadi jejak dinasti Islam di Suriah ikut terancam hancur. Masjid Agung Damaskus atau Masjid Umawi misalnya. Pada 8 abad yang lalu, Masjid Umawi merupakan mercusuar Islam yang penting dalam penyatuan wilayah Islam di Tanah Syam yang meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Kini, masjid yang bernilai historis ini menjadi tempat yang banyak dikunjungi para peziarah. Di masjid ini terdapat makam Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan terkenal dalam sejarah Islam. Masjid ini konon menyimpan sebuah kuil kecil yang berisi kepala sang pembaptis Yohanes yang dianggap nabi oleh umat Kristiani. Bahkan pada tahun 2001, Paus Yohanes Paulus II sempat mengunjungi masjid ini, terutama untuk mengunjungi relik Yohanes sang pembaptis. Dalam krisis Suriah ini, Masjid Umawi yang menjadi lambang kejayaan dinasti Islam menjadi titik penting bagi kelompok oposisi untuk menumbangkan rezim Al-Assad. Langkah kelompok oposisi ini mengikuti jejak Salahuddin Al-Ayyubi yang lebih dulu menguasai Masjid Umawi dari kekuasaan Syiah Fatimiyah sebelum menguasai Al-Quds atau Yerusalem. Jika krisis politik tak kunjung berakhir, tidak hanya Masjid Umawi, beberapa peninggalan sejarah yang menjadi jejak dinasti Islam lainnya ikut terancam punah. Selanjutnya, jejak para khalifah Islam di Suriah akan kami hadirkan di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Dinasti Umayyah merupakan monarki pertama dalam sejarah Islam. Kota Damaskus menjadi ibu kota Daulah Umayyah pada masa itu. Setelah era Khalifaur Rasyidin, kekuasaan Khalifah Islam berlanjut berdasarkan garis keturunan. Dinasti Islam terus mengalami pasang surut selama berabad-abad. Kekuasaan wilayahnya berkembang hingga kawasan Afrika dan Eropa. Kejayaan dinasti Islam meninggalkan jejak peninggalan yang banyak, baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan maupun seni arsitektur. Dan inilah beberapa peninggalan para khalifah Islam yang tersisa di Suriah, negeri yang kini tengah dilanda krisis politik. Dalam kurun waktu 89 tahun, antara tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi, dinasti Umayyah berhasil memperluas kekuasaannya hingga Afrika Utara dan Spanyol. Namun, pusat pemerintah pada saat itu berada di Damaskus, Syria. Kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah tidak hanya perluasan wilayah, tapi juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan seni arsitektur. Khalifah Abdul Malik yang dilanjutkan oleh putranya Walid bin Abdul Malik membangun banyak masjid yang indah dan megah. Oleh karena itu, seni rupa dan arsitektur mengalami perkembangan pesat pada masa itu. Seni rupa lebih banyak dipengaruhi kesenian Bizantium akibat pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Mekah ke Suriah. Masjid Umawi yang awalnya gereja Yohanes di Damaskus dihiasi interior hasil karya para seniman Yunani. Motif ukiran dipenuhi kat Arab yang disebut kaligrafi menjadi ciri khas seni ukir pada masa itu. Seni ukir menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan syair dipahat pada dinding tembok masjid, istana, dan gedung-gedung. Selain Masjid Umawi di Damaskus, masjid lain yang dibangun pada masa dinasti Umayyah adalah Masjid Kubah Batu Qubat Asy-Syakrah yang berada di Yerusalem.
Masjid yang didirikan pada masa Khalifah Abdul Malik ini sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Selain masjid, dinasti Umayyah juga meninggalkan banyak istana dan benteng pertahanan seperti Istana Qusair Amrah yang berada di sebelah timur Yordania. Namun, sebagian besar bangunannya sudah rusak karena dimakan zaman. Benteng Qo'atul Hosen menjadi saksi peristiwa penting Perang Salib. Benteng yang berada di kawasan Homs, sekitar 177 km dari ibu kota Damaskus ini, dikenal pula dengan nama Krag des Chevaliers. Bangunan asli benteng ini dibangun oleh seorang gubernur muslim yang bermarkas di kota Halab pada tahun 1031 Masehi. Pada Perang Salib pertama, tahun 1099 Masehi, benteng ini sempat direbut oleh pasukan Kristen yang dipimpin Panglima Prancis Raymond IV. Benteng ini lama dalam kekuasaan pasukan Kristen. Baik pasukan Nuruddin Zinki maupun Salahuddin Al-Ayyubi gagal merebut benteng ini. Benteng ini baru jatuh ke tangan pasukan Islam pada tahun 1271 Masehi pada masa dinasti Mamluk oleh Sultan Baibar. Menara tertinggi di Qo'atul Hosen akan terlihat di ujung menara benteng lain yang berjarak puluhan kilometer yang berada di tepi pantai. Para penjaga menara ini berkomunikasi dengan bendera di siang hari dan di malam hari dengan api unggun untuk menyampaikan pesan adanya pasukan musuh. Konon, benteng ini sengaja didesain untuk bertahan menghadapi kepungan musuh hingga 5 tahun. Tak heran di dalamnya disiapkan segala perbekalan mulai dari sumber air, gudang minuman dan makanan, serta lorong-lorong rahasia yang terhubung ke desa-desa yang berada di bawah bukit. Aleppo. Kota kedua terbesar setelah Damaskus ini meninggalkan banyak jejak peninggalan para khalifah Islam. Kota ini termasuk kota tertua di dunia. Diduga kota ini ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Kota ini terletak 310 km dari Damaskus di sebelah utara Suriah. Dan orang Arab sering menamainya dengan Halab. Karena letaknya yang sangat strategis, selama berabad-abad, Aleppo dijadikan pusat perdagangan yang menghubungkan kawasan Laut Tengah dan Mesopotamia. Kota ini pernah dikuasai oleh beragam bangsa, mulai dari bangsa Sumeria, Akkadia, Amorites, Babilonia, hingga Yunani, Romawi, dan Bizantium. Kota ini pertama kali ditaklukkan pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid pada tahun 637 Masehi. Aleppo merupakan tipe kota Islam ideal yang mampu mempresentasikan prinsip-prinsip toleransi beragama. Di kota ini, kaum Muslim dan Kristen hidup berdampingan secara damai. Tak heran, kota ini sering dijuluki Asia Athena dan Paris kecil. Aleppo meninggalkan jejak arsitektur bangunan dari beragam dinasti, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, Hamdaniyah, Saljuk, Zankiyah, Aubiyah, Mamluk, hingga Utsmani. Kota ini pernah mencapai puncak kejayaan pada era dinasti Ayyubiyah, tahun 1183 Masehi hingga 1260 Masehi. Salah satu raja yang terkenal adalah Ghazi Ibnu Salahuddin. Era keemasan ini berakhir setelah bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menghancurkan kota Aleppo. Bangsa Mongol terusir setelah dinasti Mamluk menguasai Aleppo dan kembali membangun kota ini. Setelah berakhir dinasti Mamluk, Aleppo dikuasai Turki Utsmani. Setelah itu, Aleppo sempat diduduki tentara Prancis hingga tahun 1946. Dan sejak itu pula, Aleppo menjadi bagian dari Provinsi Suriah. Bangunan yang terkenal di kota Aleppo adalah Benteng Aleppo. Benteng Aleppo awalnya dibangun oleh bangsa Neohet Akropolis sekitar 6 abad sebelum Masehi. Pada masa Sultan Hamdanid yang berkuasa antara tahun 944 Masehi hingga 967 Masehi, Benteng Aleppo dijadikan pusat pertahanan militer. Benteng Aleppo atau Citadel Aleppo termasuk kastil tertua dan terluas di dunia. Berbentuk elips dengan panjang sekitar 450 meter dan lebar 325 meter dengan ketinggian 50 meter dari kaki bukit. Bangunan benteng mengelilingi bukit di tengah kota Aleppo dan dibangun dari batu gamping yang mengkilat. Benteng Aleppo dikelilingi parit dengan kedalaman 22 meter dan lebar 30 meter yang berfungsi sebagai pelindung benteng dari penyelundup.
Pada masa dinasti Ayyubiyah di bawah kekuasaan Sultan Al-Zahir Al-Ghazi, benteng Aleppo mengalami rekonstruksi besar-besaran, sehingga kawasan bangunan menjadi lebih luas seperti terlihat saat ini. Masjid Aleppo dibangun oleh Sulaiman bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Masjid ini merupakan salah satu karya besar arsitektur dalam dunia Islam. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 717 Masehi, kemudian diperluas pada tahun 1158 Masehi pada masa Nuruddin Zangi. Secara arsitektur, Masjid Agung Damaskus dan Masjid Aleppo memiliki kemiripan. Kedua masjid ini mengundang banyak peziarah karena di Masjid Aleppo terdapat makam Nabi Zakaria, sementara di Masjid Agung Damaskus terdapat makam Nabi Yahya. Masjid Agung Aleppo mengalami banyak perubahan dari asalnya karena masjid ini sempat hancur diguncang gempa bumi dan dihancurkan oleh serangan tentara Bizantium dan tentara Mongol. Bagian masjid yang masih asli dan tersisa adalah halaman yang dikelilingi tembok, kubah, dan air mancur. Selebihnya, masjid ini hasil renovasi yang dilakukan dinasti Seljuk pada abad ke-11 Masehi. Inilah berbagai karya arsitektur peninggalan para khalifah Islam di Suriah. Sayangnya, bangunan-bangunan bersejarah ini terancam kelestariannya akibat konflik politik di Suriah. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.